Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen Ibu Nita Puspitasari MPD, dan juga yang sangat kami hormati teman-teman saya sekalian kelas 4 PAIB, di mana pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai berbagai masalah dalam pengelolaan kelas dan juga cara menanganinya. Dan juga kami tidak sendiri di sini. Yang pertama, ini ada Mbak Yuni Susiati yang nantinya akan menjelaskan mengenai keterbatasan sumber daya. Pemateri yang kedua nanti akan disampaikan oleh Mbak Nurul Latifah, yang mana nanti akan menjelaskan mengenai masalah hubungan sosial antar siswa. Dan juga materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Anita Komaria, yang mana akan menyampaikan mengenai masalah hubungan sosial antar siswa. Dan yang terakhir ini kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, ya, biar lebih efisiennya waktu, kami pasrahkan kepada para pemateri untuk mempresentasikan makalah yang sudah dibuat bersama. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Susiati. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan kelas dan solusinya. Keterbatasan sumber daya adalah tantangan besar di banyak sekolah, memengaruhi kualitas pembelajaran. Ini mencakup fasilitas fisik yang tidak memadai, yaitu seperti ruang kelas sempit, kursi terbatas, alat bantu pembelajaran yang minim, kurangnya akses komputer, proyektor, dan internet, dan keterbatasan sumber daya manusia seperti kurangnya guru kompeten, beban kerja tinggi, dan minim pelatihan. Selain itu, anggaran terbatas menghambat pengadaan bahan ajar, perbaikan fasilitas, dan kegiatan ekstrakurikuler. Gimana cara mengatasi keterbatasan sumber daya itu? Yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada, gunakan ponsel pribadi atau materi cetak. Dan yang selanjutnya, ciptakan media pembelajaran sendiri. Contohnya di sini buat dari bahan murah dan mudah didapat. Dan membangun kerjasama, melibatkan orang tua dan komunitas untuk gotong royong atau bekerja sama atau sumbangan. Dan yang selanjutnya yaitu ajukan bantuan atau propose kementerian di dinas pendidikan atau program CSR perusahaan swasta. Dengan kreativitas dan kolaborasi, keterbatasan sumber daya dapat diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yang dimana saya sendiri akan menjelaskan tentang masalah hubungan sosial antar siswa. Jadi masalah hubungan sosial antar siswa merupakan salah satu tantangan penting yang sering dihadapi dalam pengelolaan kelas. Jadi kelas itu bukan hanya tempat berlangsungnya kegiatan belajar,
belajar ataupun mengajar. Akan tetapi kelas itu juga merupakan ruang interaksi sosial bagi siswa dalam lingkungan. Jadi dalam ini siswa berinteraksi satu sama lain dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi karakter, kebiasaan, budaya, maupun status sosial ekonomi. Perbedaan-perbedaan ini seringkali menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan sosial antar siswa, seperti konflik, pertengkaran, persaingan tidak sehat, dan lain sebagainya. Konflik antar siswa yaitu dapat terjadi karena berbagai hal seperti perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau persalahan dalam hal akademik maupun non-akademik. Meskipun konflik merupakan bagian alami dari interaksi sosial, apabila tidak ditangani dengan baik, konflik ini bisa berkembang menjadi masalah yang serius ataupun merusak keharmonisan suasana kelas. Misalnya, adanya siswa yang merasa tidak diterima oleh kelompok tertentu atau merasa dikucilkan oleh teman-temannya. Yaitu dari masalah tersebut dapat menyebabkan siswa tersebut menjadi kurang percaya diri, enggan berpartisipasi dalam kegiatan kelas, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial di sekolah. Selain itu, tindakan perundungan juga menjadi bentuk masalah sosial yang cukup serius. Perundungan yaitu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara verbal, fisik, maupun melalui media sosial. Dampaknya tidak hanya mengganggu kenyamanan siswa yang menjadi korban, akan tetapi dampaknya itu juga menciptakan lingkungan belajar yang tidak sehat secara emosional. Siswa yang mengalami perundungan yaitu cenderung mengalami tekanan psikologis, gangguan konsentrasi, hingga penurunan prestasi akademik. Di sisi lain, siswa yang melakukan perundungan seringkali memerlukan perhatian khusus terkait perkembangan sikap dan perilakunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Komaria dari Prodi PAI 4B dengan mata kuliah Pengelolaan Kelas dan Lingkungan Belajar dengan dosen pengampu Nita Puspitasari MPD. Langsung saja, di sini saya dari kelompok 9 yang akan memaparkan sedikit atau melanjutkan dari pemateri yang pertama dengan poin C yang berjudul masalah hubungan sosial antar siswa. Langsung saja, masalah hubungan sosial antar siswa merupakan persoalan yang cukup kompleks dan sering muncul dalam lingkungan kelas. Sebagai makhluk sosial, siswa berinteraksi satu sama lain setiap hari, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Jadi, dalam proses interaksi tersebut tidak jarang terjadi gesekan atau ketidakharmonisan yang dapat menimbulkan masalah sosial. Jadi, beberapa bentuk masalah hubungan sosial antar siswa yang umum terjadi di sekolah, antara lain seperti halnya konflik pribadi, perpecahan kelompok, kecemburuan, dan masih banyak yang lainnya. Masalah ini biasanya dipicu oleh berbagai faktor yang meliputi perbedaan latar belakang budaya, status sosial, kemampuan akademik, kepribadian, serta cara berkomunikasi yang kurang baik. Misalnya, siswa yang cenderung pendiam dan pemalu seringkali merasa terisolasi dalam kelompok. Sementara, siswa yang dominan bisa saja mendominasi diskusi atau kegiatan kelompok, hingga menimbulkan ketidakseimbangan sosial. Nah, dan dampak dari hubungan sosial yang bermasalah antar siswa tidak bisa dianggap sepele. Yang mana siswa yang mengalami konflik sosial atau merasa dikucilkan seringkali mengalami tekanan emosional, kehilangan motivasi belajar, hingga prestasi akademiknya menurun.
Bahkan, dalam kasus yang lebih serius, siswa bisa mengalami gangguan psikologi seperti kecemasan, depresi, atau trauma, terutama jika menjadi korban perundungan. Nah, di sini ada beberapa cara menangani masalah hubungan sosial antar siswa. Yang pertama, membangun suasana kelas yang inklusif dan harmonis. Jadi, guru menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman, di mana setiap siswa merasa diterima tanpa diskriminasi. Dan cara penanganan yang kedua yaitu mendorong komunikasi terbuka. Jadi, guru harus membuka ruang bagi siswa untuk penyampaian pendapat, keluhan, atau masalah yang mereka hadapi terkait hubungan sosial. Jadi, komunikasi yang terbuka membantu mendeteksi dan mencegah potensi konflik. Dan cara yang ketiga yaitu menerapkan pendidikan karakter dan sosial, yaitu memasukkan nilai-nilai toleransi, empati, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam proses pembelajaran. Dan cara yang keempat bisa menggunakan metode pembelajaran kooperatif, yaitu melibatkan siswa dalam kerja kelompok yang heterogen agar mereka belajar atau bekerja sama dengan berbagai tipe teman. Dan yang terakhir yaitu menangani konflik. Baik, kami akan menyimpulkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh kelompok kami, yang sudah dipresentasikan dan juga sudah dipaparkan. Kesimpulan dari apa-apa yang sudah dipresentasikan tadi, bahwasanya pengelolaan kelas yang efektif menghadapi dua tantangan. Jadi kelas itu bisa efektif kalau dua tantangan ini bisa dihadapi dengan baik, bisa diselesaikan dengan baik. Apa saja tantangan dalam kelas sehingga kelas itu bisa berjalan dengan efektif dan juga sesuai dengan harapan kita semua. Yang pertama tantangannya adalah keterbatasan sumber daya. Karena kadang-kadang ada sekolah itu sumber dayanya itu kurang begitu lengkap. Ada kadang-kadang kelasnya belum lengkap. Ada juga teknologinya juga belum lengkap, tidak punya komputer, ya, tidak punya layar umpamanya, tidak punya hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, sehingga juga hal itu juga menghambat keefektifan dalam kelas. Ada juga dalam segi pengajar, ya, karena seorang guru itu juga berpengaruh terhadap kesuksesan seorang murid. Guru yang hebat akan melahirkan murid-murid yang hebat juga. Guru yang tidak profesional itu juga akan menghambat kesuksesan seorang murid. Sehingga ketika gurunya tidak memiliki pengalaman yang besar, pengalaman yang kuat, pengalaman yang sesuai dengan kriteria seorang guru, maka itu juga menghambat akan berlangsungnya sekolah itu bisa mencetak generasi muda yang nantinya bisa memberi manfaat terhadap orang lain. Ini yang pertama. Ini hambatan yang pertama, sumber daya. Sumber daya baik dalam fasilitas sekolah atau sumber daya gurunya. Yang kedua, ini tantangannya. Yang kedua ini masalah hubungan sosial antar siswa. Karena siswa itu kadang-kadang tidak sama latar belakangnya. Sosialnya tidak sama. Punya karakter tidak sama, sehingga dengan berbedanya karakter itu kadang-kadang juga menghambat terhadap
keaktifan dalam kelas, ya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua seorang guru. Makanya cara untuk mengatasi hal-hal tersebut, ya, yang pertama, ketika sumber daya itu tidak mencukupi, maka cara langkah-langkah kita untuk mengatasi hal-hal tersebut dengan cara kita harus memiliki kreativitas. Bagaimana sesuatu yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tidak mencari yang tidak ada, tapi yang ada meskipun tidak sempurna dengan kreatif kita sehingga menjadi hal-hal yang luar biasa. Itu cara mengatasi tantangan-tantangan hal tersebut, sehingga nantinya kalau kita bisa kreatif dalam kelas, bisa kreatif dalam penyampaian materi yang kita ajarkan kepada murid, maka insya Allah murid juga akan merasa senang kepada kita, dan juga hal itu juga mendukung terhadap kesuksesan seorang murid dalam mempelajari materi yang diajari. Mungkin seperti itu, mungkin dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.